Sapa? Nek Farhan Halim. Pemain ya. Oh, 3i toh. Iya, Pak. Tapi dipaket nih karo karo kancaku ning Jogja. Enak iki Oh. nih. Iya, enak iki nih, enggak mungkin ngapus sih. Dek entuk, Pak. Entuk, Kak, entuk. Carane entuk apa jenenge? Bajune duncal ngono kan lho, Pak. Anu Kak, entuk kan Oh. ya. Heeh. Para fan. Nggih aku ngono kan aku. Yo Sebenarnya main genteni. rokok ini mulai ora Genteni sih? piro ngono. Genteni 300 wae. Ya wis kirim ngono aku. Yo kaos ori. Iya. Jersey Indonesia turun jenenge ya. Enek tanda tangane Farhan Halim iki Kak. Oh, Tanda tangan iku sing larang. iya. Jersey S Pro ya sekitar lek sing KW1 ya 400-an lah, 500 nama 400 500-an lah. Berarti termasuk murah lah. Ya karena kan diduk nih Kak wingi, gara-gara karo Coach Justin kae kan ngomong lek kelarangan. Hmm. Lek ning Garuda Store ya masih 1 jutaan, 1 juta lebih. Yang kaos untuk latihan itu kan, latihan timnas. Kalau untuk yang supporter ya sekitar 400-an itulah, 400 500-an. Dan di liyane iki Isik karo kayak enggak Mills kayak enggak deh timnas iki enggak ya San. Wis ganti karo sponsor ya. X Pro lho Pak, karo X Pro. S Pro. S Pro. S Wis apa sih? kapan kayak Mills S kayak ya. Pro ya. Hah? Yo sing 2022 yo Mills. Wingi iki tak omongi, enggak usah dikek putih-putih iki, malah dikek putih-putih. Enek garisnya putih iki lho, Kak. Iya. Mas ini lek lengene sih wis apik, cuman iki nih pikirku enggak usah. Sing tak kon madakne warnane, sing tak kon madakne karo tangan iki warnane wae ora nek putih-putih iki tapi ya wis ora apa-apa. Tapi malah gabung karo iki. Enek putih juga. Ya kan dhek lengene iki kan enek putih to, enek putihe. Nah, warnane iki maksudku warna sing iki biru abu-abu apa sih iki warna birune iki wae, gulune warna biru wae. Kuwi ijo kan kene. Apa iki ijo ya. Tapi daripada sing kae apa kae wingi kae putih kan? Elek menurutku, gampang kotor. Uripne mike kuwi we ngomong ra krungu, Nur. Sambil ngerokok ngene oleh ora? Dipantau saka kene ora? Ora apa-apa. Bebas lah. Mbone main rekaman digital terkoneksi sampai pusat. Ya iki direkam, cuman enggak enek peraturan dilarang merokok enggak enek. Wah. Mana kaosnya nih Kak Peri? Kok pakai baju baru semua ini? Aduh. Gagah. Merah merona. Mana kita mau foto dulu ini. Yang lain mana suruh pakai baju lengkap dulu. Mana rombongannya ini? Malah ganti Kak tadi. Apik kanggo iki, Nur.
Kak Ferry Adianto. Ini gede bener ini Kak. Lucu ini ya. Maunya harus kancing 2 ini. Iya, bisa. Itu tuh mungkin digosok dulu paling Kak kayaknya, biar agak lemes itu kaku kayaknya. Karena belum digosok aja. Gosok dhisik Nur. Iya. Kayaknya harus digosok dulu, sama aja punya aku juga kayak gitu. Bahannya beda ya. Anes Nur iki Nur. Bahan apa kuwi, Kak? Bahannya opo kak iki ya? Bahan iki sweet printing kayak niki. Cuman dia low lembut kak. Dingin. Apa ya bahan ini? Kayak sweet printing kayak niki. Cuman di lengan ini nggak ada jahitannya kak, kayak labasan ngono. Pendek. Nah, pendek. Iya model ya. Kan HP kan belum. Bisa ora dijahit. Jadi sini masa emang. Iya iya, terus itu aja. Sing jahitane nggo napane kuwi berarti? Kayak niki kayak dibablas deh lho kak, kayak lempit jahitin yang kene iki. Dia kayak double ngono cuman nggak tahu paling dia bu piye jahit iki, nggak ngerti juga aku. Alpian. Udah diambil kaosnya, Kak? Belum? Piye? Kaosnya udah diambil tempat Kak Peri. Belum. Baru tak titipin temen besok. Buat belajar, buat grup lagi. Guys, 3 kali pertemuan lagi. Alpian, Wow. Nunggu wajan selesai terus kita mulai ya. Wih. Semut. Oh, Dek, kabel. Bajunya Bu Mukhlis udah di ini ya, tempat Kak Jaya udah diambil belum? Belum, Kak. Belum. Rumah Bu Mulis dekat rumahnya Pak Arbi ya? Siapa? Pak Arbi. Dekat rumahnya. Enggak. Kak Ardi di mana? Kayaknya di tulisannya Pak Ali Amin ini. Ya. Saya di kilo 2 saya. Oh, kilo 2. Kilo 2-nya di mana? Kilo 2-nya di depan pasar Pemda ada gang. Pak kiri ya? Iya. Saya Bengkel juga itu. lama di kilo 2 loh, Bu Mukhlis. Oh, Kenapa, paling Kak? satu Saya perumahan. lama di kilo 2. Apa ya? Ya, hampir 3 tahun lah. Ngontrak di depan ini apa? Kemenak itu, ada gang masuk. Ke arah rumah susun ya? Bukan yang depan Kemenak. Depan Kemenak. Samping Seruit Lampung itu loh ada gang kan. Iya. Ya ngontrak di situ di bawah itu. Dulu. Ya, hampir 3 tahunan lah. Di sana. Nah ini cerah Kak Adi. Kak Jaya kan ada temennya apa guru yang ngajar di ini apa di tempat kakak itu rumahnya di Guntur ada nggak sih?
Si siapa namanya? Siapa ibu-ibu? Siapa? Itu guru tempat Kak Jaya itu kan ada orang Guntur. Enggak ya. Bu siapa itu namanya? Mur, Bu Nur ya? Bu Mur ya. Ewit Rami Ragom. Distro Rami Ragom. Di Guntur kan? Iya. Oh. Pak titip ke sana aja ya, bisa saya ambil kalau ke sana deket. Oh iya. Besok kalau saya arah sana juga nanti tak kabarin aja lah besok. Besok Oh hari ya ya. udah. Kalau besok ke arah sini. Apa itu? Oh, gitu. Wingi iki sapa? Kak Andriano nelpon. Besok pacaran orang yang Pemda. Ora aku kaya izin. Oh, lek anu tak kon gawakne sih. Mangkat ora mau? Ora ketemu neng Pemda. Ketemu. Sini agar. Sampai sini, sampai sini. Enggak boleh. Ada hikmah anakku memandang mengenang sahabatku yang dulu pergi, kini datang kembali di saat. Oke, kita mulai ya. Ajannya sudah mau selesai sini. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang persiapan atau tindak lanjut. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Itu tulis masih ada. Oke, kita masuk materi yang pertama. Oke, kita masuk yang pertama. Tujuan dari sesi kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda hari ini pendahuluan. Persiapan belajar. Kakak-kakak, di sini kan ada gambar level 1 sampai 10. Nah, dalam persiapan belajar kali ini kakak-kakak itu ada di level berapa? Kemudian bisa memberikan alasannya. Monggo, boleh ditulis di kolom chat atau langsung open mic. Persiapan belajar kali ini tentang RTL di level berapa? Apakah level 10? Apakah ada yang masih di level merah 1, 2, 3? Monggo, bisa ditulis di kolom chat atau open mic. Tentang persiapan belajar. Apakah saya masih di level
merah Kak karena belum buka modul sama sekali. Biasanya Kak Alpian. Halo? Nggak ada suaranya ini. Apakah sudah di level yang biru? Saya sudah membaca untuk RTL-nya. Monggo, waktu kita cuman sedikit ini. Cuman 1 JP. Jadi kalau bisa dipercepat biar ini. Kalau enggak 1 orang aja. Kak Adi yang udah berapa kali absen? 3 kali pertemuan ya Kak? Iya Kak, bener 3 kali. Izin. Ya. Ajan sini Kak. Iya. Di mute aja. Untuk level persiapan belajar ini Untuk materi kali ini Kak. untuk materi kali ini ya. Hmm. Apa yang sudah diterapkan Kak? Tentang RTL apakah sudah membaca modulnya apa belum? Gitu aja. Untuk rencana ini Kak ya, apa namanya? Rencana tindak lanjut. Hmm. Persiapannya sudah di level berapa? Kira-kira aja Kak. Apakah sudah di level yang biru, artinya masih beberapa yang belum paham gitu. Maksudnya selama pembelajaran mengikuti kegiatan PKG ini apakah sudah diterapkan apa belum? Gitu maksudnya. Bukan Kak. Tentang persiapan belajar kali ini aja. Jadi tentang materi kali ini aja, tentang RTL itu. Persiapannya berapa? Angkanya berapa? Kalau untuk modul kali ini ya ini Kak belum dibaca modulnya. Belum. Berarti masih level merah ya, 1, 2, 3. Iya. Kak Jaya? Merah Kak. Mungkin saya rasa semua sama Kak ini Kak. Memang kelemahan guru PJOK ini kalau untuk literasi memang Mungkin Kalau saya baca- mewakili dari teman-teman yang lain ini kayaknya sama, nggak jauh beda. saya juga perasaan saya pasti sama. Literasinya memang kurang kalau kita ini. Kalau suruh baca ini paling males. Iya. Oke, jadi rata-rata masih di level merah ya. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Adakah yang masih ingat kakak-kakak tentang modul titik 3 tentang pembelajaran berbasis proyek? Yang P2-nya. Pembelajaran berbasis proyek tentang KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Adakah yang masih ingat tentang langkah-langkah? Tentang pembelajaran berbasis proyek. Kak Jaya? Basis proyek ya Kak ya? Ini waktu pertemuan kemarin Kak, waktu terakhir. Yang tentang aset itu Kak ya? Bukan Kak, tentang
proyek penilaian langkah-langkah saat kita mau membuat pembelajaran berbasis proyek. Kemarin kan sudah mengerjakan project ya. Jadi kita membuat proyek apa yang mau kita buat, kemudian langkah selanjutnya itu apa. Oh, seperti kayak modul gitu Kak ya, anunya. Iya, yang kemarin kita kerjakan kerja kelompok itu. Program Ya, KBS. saya ingatkan kembali. Jadi langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu yang pertama adalah identifikasi masalah atau topik ya. Jadi saat kita membuat sebuah proyek itu apa yang mau kita bikin terlebih dahulu. Jadi temanya itu apa. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan ya. Perencanaan proyek. Jadi kita guru kemudian siswa itu bersama-sama merancang tujuan dan langkah-langkah kita saat mau membuat proyek itu berhasil. Kemudian ada penyelidikan, kemudian penelitian, kemudian pengembangan produk, ya. Kita menerapkan ide atau pengetahuan untuk menghasilkan sebuah karya. Kemudian melakukan persentase dan yang terakhir adalah refleksi atau evaluasi. Kemudian menurut Bapak Ibu, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak ini? Manfaatnya apa? Jadi kita membuat pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah ini nanti kan yang menjadi tugas kita saat RTL. Yo Kak Peri, Kak Alfian. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah? Apakah bagus atau seperti apa? Kita membuat proyek. Ya, kalau saya rasa bisa dikolaborasikan Kak antara guru PJOK dan rekan sejawat yang ada di SD yang kita ajarkan, seperti guru kelas, seperti itu kita kolaborasikan, sepertinya bagus juga Kak. Seperti P5 itu kan kayaknya harus berkolaborasi dengan antara guru kelas dan guru mapel, seperti itu. Jadi memang bagus ya, artinya untuk meningkatkan integrasi antar mata pelajaran. Jadi kalau di SD itu kita kerjasama dengan guru kelas dan guru mapel lain untuk membuat proyek ya yang kita kolaborasikan. Iya. Kita next. Bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah selama ini kakak-kakak sudah melibatkan rekan sejawat
Kak Dedi. Sudah Kak. Sudah. Kalau untuk melibatkan teman sejawat itu sudah, karena itu juga untuk mengevaluasi kita ketika misalnya dalam kelas itu pada saat pembelajaran ketika di kelas itu kan terkadang guru PJOK itu kan kurang ya Kak dari segi penyampaian public speakingnya di dalam pembelajaran itu kan terkadang kurang maksimal dibandingkan dengan teman-teman guru yang basicnya memang dia mengajar di bidang akademik. Jadi penyampaian materi. Jadi Monggo lanjut dulu, kita Kak. libatkan teman sejawat itu untuk mengevaluasi atau mengamati lah gitu. Jadi ketika penyampaian tentang materi, kemudian sesuai dengan modul seperti apa, ya itulah kita harus libatkan teman sejawat. Jadi contoh perlibatannya sebagai evaluasi aja ya rekan kita itu ya Kak dalam. Iya Kak, betul. Terkadang malah kadang kepala sekolah Kak. Oh, kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Karena sekarang di PMM itu kan ada penilaian kinerja guru yang harus di ini sama kepala sekolah kan Kak. Jadi yang mengevaluasi kepala sekolah langsung. Iya. Monggo untuk yang lain, apakah sama untuk perlibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin selain kepala sekolah juga bisa guru senior yang ada di sekolah itu juga gitu ya untuk menilai proses pembelajaran untuk kontribusi kita sebagai guru dalam mendidik anak. Mungkin itu juga bisa selain kepala sekolah, guru-guru senior, maksudnya guru-guru senior ini bisa untuk memahami dan menilai kita juga gitu ya. Sebenarnya lebih ke berbagi pengalaman lah ya. Memang kalau guru senior ini pengalaman dalam mendidik, ya, kan itu sudah tidak diragukan lagi. Bu Muklis, kalau mau memberikan ini tanggapan, Bu Muklis ini termasuk masalah senior ini, pasti ilmunya sudah luar biasa ini. Saya pernah, tapi pengawas langsung loh yang terjun. Berarti ini di luar konsep ya. Ini kan yang diminta rekan sejawat. Jadi selama ini belum pernah ya Kak, Bu Muklis ya? Belum. Waktu itu saya ngajar pernah pengawas langsung yang terjun, yang melihat saya terjun ke lapangan, itu pernah pengawas. Iya. Sampai ya. RPP saya diperiksa. Ya memang itu memang tugas pengawas Bu. Jadi memang melihat kondisi pembelajaran kita saat di lapangan, kalau kita guru PJOK kan, jadi itu. Kemudian melihat beberapa perangkat pembelajaran. Iya, tanya jawab, ya semua akhirnya. Habis dari kepala sekolah itu dilimparkan ke pengawas, bukan kepala sekolah akhirnya. Makanya kayak RPP itu selalu harus siap akhirnya. Iya. Kadang saya juga malah secara tidak langsung malah kena kritik dan saran sama teman-teman guru kelas lainnya. Salah satu contoh aja lah senam. Nah, senam kalau SD ini kan sering dilaksanakan senam pagi di setiap hari Jumat nih Kak ya. Jadi senam itu kalau dari ngeliat kelas 6 sampai kelas 1, nah kategorinya ketika senam anak-anak itu kan masih sering melakukan senam itu tidak terlalu serius. Nah, itu juga guru-guru kelas lain itu mengkritik dan sarannya itu coba sih Pak, senam ini dilakukan ketika jam olahraga per kelas coba. Jadi ketika pemanasan itu
dilakukan senam terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung kan senam itu sudah pemanasan gitu. Jadi mereka itu secara tidak langsung juga memahami senam itu gerakannya yang lebih efektif lah gitu. Nah itu kan secara tidak langsung juga guru-guru lain itu mengkritik saran seperti itu ya bagus juga sih untuk mengobservasi, oh berarti kita ini kurang lebih efektifnya begini, begitu. Mungkin kan itu secara tidak langsung juga ya Kak ya untuk meningkatkan umpan balik yang lebih baik lagi untuk perkembangan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Ya. Cuman kalau kita harus senam dulu saat kegiatan pemanasan itu juga apa ya? Sebenarnya intinya kan kalau permasalahannya di Kak Jaya itu kan waktu kita senam bersama itu kan ada beberapa ya hampir 30% lah mungkin ya anak-anak itu kurang serius ya kan dalam mengikuti senam. Kemudian ada beberapa guru yang menyarankan seperti itu supaya kegiatan senam itu bisa dilakukan saat kegiatan pembelajaran. Cuman ya itu nanti mengurangi apa ya? Ya kalau senam itu kan waktunya juga cukup ini sih. Takutnya nanti malah mengurangi jam efektif Belajar. pembelajaran ya. Kalau di dalam kita kan ada pertemuan senam ini kan, senam apa namanya? Lantai. Senam ritmik. Oh iya. Jadi bisa difokuskan ke situ mungkin nggak? Berapa kali pertemuan itu Untuk anak-anak menghafal. misal disuruh menghafal, kemudian nanti pas waktu jam pembelajaran tentang senam ritmik itu disuruh membuat mungkin berapa kelompok, artinya di dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan senam tersebut. Jadi kan nanti ketahuan siapa yang serius menghafal gerakan senam sama yang tidak. Nah, yang kurang aktif dalam itu kurang hafal dalam kegiatan senam itu, nah nanti di hari Jumat itu ditaruh di paling depan. Biasanya yang paling ribut itu kan biasanya yang nggak bisa terus di belakang. Makanya kita harus punya catatan sih ya, anak-anak yang memang kurang aktif di dalam kegiatan senam itu bisa ditaruh di barisan yang depan. Artinya biar lebih fokus. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Kalau mereka tidak bisa, kemudian taruh belakang, ya sudah, bebas. Mungkin seperti itu. Kalau saya buat pengawasan loh, Kak. Ya cuman kadang juga nggak efektif juga, Bu. Kadang ya Iya, kalau kita semua guru juga terlibat akhirnya kalau senam itu. Iya. Jadi mungkin dia, kalau tempat saya kan ada guru yang di senior yang ditakutin, maka dia suka bawa kayu keliling. Ya, waktu senam ya. Iya, jadi udah. Yang kedua kalau tempat saya ini senam, karena di pinggir jalan anak min ini nggak setiap Jumat kayaknya senam, mereka itu ada jalan sehat gitu. Nah, jadi terganggulah anak-anak kami ini. Iya. Makanya akhirnya guru semua terlibat. Ya udah, siapa yang ngelihat keluar nih, kayu nih. Oke, kita next ya. Jadi rata-rata memang secara tidak langsung memang rekan sejawat kita ini beberapa yang sudah memberikan penilaian ya atau refleksi atau umpan balik terhadap pembelajaran kita di dalam kelas dan di luar. Langsung saja PJBL. Nah, ini adalah tujuan dari materi kita kali ini. Keterampilan pedagogi guru PJOK itu berpusat pada peserta didik. Nah, ini imbasnya adalah yang ke atas itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama adalah salah satu
Kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi, yang pertama adalah tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sedang berjalan. Kemudian notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Yang B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sakan Ratnakar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar minimal 9 slide. Kemudian komponen program, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, kemudian sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, keterangannya adalah yang pertama, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian yang kedua, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. 3, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, foto, video, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kakak-kakak sebelum membuat RTL. Kak Jaya mau tanya? Tugas RTL-nya ini maksudnya yang selain itu juga membuat daftar hadir juga ya Kak ya, daftar hadir kegiatannya gitu ya, selain dokumentasi lainnya juga ya. Bisa juga, nanti kan di sini ada notulen, kemudian kalau mau ditambahin daftar hadir juga nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kakak-kakak itu akan membuat PPT ya, PowerPoint. Nah, di dalam PPT itu minimal itu 9 slide. Jadi per slide itu
misal PPT yang pertama itu judul programnya. Kita mau membuat apa? Judul programnya itu apa? Kemudian dijelaskan latar belakang tentang judul program yang mau kita buat itu apa. Kemudian capaian, langkah-langkah, hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, itu di slide selanjutnya. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi strukturnya itu siapa aja dalam KDS-nya itu, rekan komunitas belajar sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Kemudian yang 7 rencana evaluasi, kemudian yang ke-8 adalah kemungkinan dan tantangan. Jadi nanti kakak-kakak membuat itu PowerPoint dulu yang berisi 9 slide. Nah, nanti kalau sudah membuat PowerPoint tersebut, itu nanti kakak tampilkan di dalam KBS, kegiatan belajar sekolah, kemudian kakak jelaskan tentang RTL, yaitu komponen programnya yang mau kakak buat. Nanti dibacakan satu-satu tentang komponen program yang mau kakak buat. Oke, kita lanjut. Kemudian yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Judul program kegiatan. Judul program kegiatan ini berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dapat melihat modul 2.3, 2.4 dan 2.5. Itu tentang waktu kita luring kemarin. Tentang komponen gerak, komponen kebugaran, dan sport education model. Kemudian yang kedua, latar belakang. Ada maaf mengganggu sebentar, tadi ada tamu yang manggil-manggil. Oke, selanjutnya ini adalah penjelasan ya tentang 9 komponen tadi. Kemudian latar belakang. Jadi pastikan di dalam latar belakang Ibu Bawa menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jika konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan infokan yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan yang atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan seterusnya. Kemudian tujuan program. Ya, tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Nah, nyatakan bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dengan tujuan program besar. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Langkah-langkah tidak harus bersifat praktis dan spesifik, dan harus mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, nyatakan rancangan yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid dan kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kemudian yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan dibuat merupakan program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, kemudian usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu dilakukan. Contohnya adalah seperti ini. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Kemudian Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni sebagai guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian tersebut. Kemudian guru Bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall, kemudian PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, kemudian implementasikan asset based thinking. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ini yang tadi ya. 7. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jika Ibu Bapak menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan lagi proses pengambilan keputusan dibuat saat mencari solusi atau tantangan tersebut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah tujuan program. Mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung pertumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama adalah deskripsikan target peserta yang dilibatkan jelas cukupnya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi dan mengatasi tantangan yang relevan. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program,
Kemudian yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana perlibatan komunitas atau mitra. D. Rencana evaluasi program, lini masa, evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Nah, ini adalah penyusunan RTL ya. Jadi yang pertama adalah penyusunan RTL. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lainnya yang relevan. Rentangnya ada 6 hari dari sesi pengantar RTL. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL, kemudian yang terakhir adalah umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dalam RTL, PJBL, perlu memperhatikan yang pertama adalah bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Kemudian yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Kemudian yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama diunggah masing-masing penugasan peserta di LMS. Diskusikan dan tanya jawab. Sampai sini pemahaman kakak-kakak tentang RTL seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pembuatan videonya itu durasinya berapa menit itu Pak? Bebas. Untuk durasinya bebas. Kalau saya kemarin itu sekitar 15 menitan nggak nyampe kayaknya. Karena waktu itu kan yang saya lakukan hanya membuat PPT, kemudian menjelaskan kepada rekan sejawat di KBS. Oh, jadi dalam pembuatan video itu nanti kita bukan bersama peserta didik ya? Apa dengan rekan sejawat ya? Sesama rekan sejawat. Itu juga boleh mengambil dokumentasi videonya itu. Gimana Kak? Mengambil videonya, dokumentasinya di kantor gitu, nggak harus di kelas. Di kelas boleh. Di kantor? Di kantor juga boleh. Yang penting ada ada rekan sejawat yang ikut dalam kegiatan RTL tersebut saat video. Minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Terus kita menjelaskan gitu ya? Kita menjelaskan tentang RTL yang kita susun. Untuk RTL rencana tidak lanjut. Jadi program yang mau kita buat ini untuk yang kedepannya, ya kedepannya itu kita mau membuat program apa yang kita lakukan. Untuk waktunya itu bebas, apa yang durasinya per semester atau berapa bulan sekali itu bebas. Contoh kegiatan yang bisa kita buat adalah misal waktu kita saat akhir dari kegiatan penilaian ya, penilaian sumatif seperti PAS itu kan ada jeda waktu sebelum kita pembagian raport. Itu kita bisa membuat program yang mau kita buat itu apa. Misal kelas meeting tentang permainan apa. Nah, itu bisa kita buat untuk RTL-nya. Jadi jangka waktunya itu kan untuk kedepannya. Jadi untuk RTL itu misal setiap akhir dari semester itu bisa kita melaksanakan kegiatan tersebut.
Contohnya adalah kompetisi misal futsal antar kelas gitu aja, nggak apa-apa. Atau Jadi dalam yang ya, motong itu apa namanya, kalau yang kita bahas di dalam video dengan Raka Sejawat itu, yang PowerPoint-nya juga harus sama ya dengan yang di video itu untuk RTL. iya Kak. Jadi kita misal membuat itulah misal pertandingan antar kelas tentang permainan misal futsal. Nah, nanti di situ kakak-kakak membuat PowerPoint tentang itu programnya itu. Program tentang misal tadi itu futsal antar kelas yang kita lakukan setiap akhir semester. Nah, nanti kakak-kakak jelaskan di dalam video tersebut. Oh iya. Nah, Bisa Indor, gampang Indor. nah, untuk isi slide-nya tadi itu kan yang 9 komponen tadi itu. Nah, nanti saya kirim di grup aja untuk 9 komponen tadi. Nah, ini. Jadi di dalam slide itu ada 9 komponen ini, 8. Jadi PowerPoint-nya itu harus 9 slide Kak ya? Minimal 9 set. Jadi Berdasarkan panduan ini kan, panduan yang apa namanya, yang sampean mau kirim ini kan? ini ada komponen program ini. Ya, Jadi ya. slide pertama judul program kegiatan yang kita lakukan apa? Ya, dibuat semenarik mungkin. Ya, siap-siap Kak. Apa dalam bentuk apa? Dalam bahasa Inggris boleh, Bahasa Arab oleh Iwan. bebas. Yang penting menarik. Jadi programnya itu biar ada antusiasme peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang slide kedua itu latar belakang. Jadi latar belakang tentang permainan futsal dijelaskan. Latar belakang futsal adalah permainan yang dilakukan seperti ini. Jadi dijelaskan. Kemudian slide selanjutnya tujuannya. Tujuan program futsal kita itu apa? Itu tadi kompetisi antar kelas dalam bentuk kelas meeting kan itu. Jadi nggak harus di maksudnya gini, nggak harus program yang kita lakukan sesuatu sendiri Kak. Kemarin kan Kak Adi pernah membuat program pengenalan sekolah ya ke SMP. Nah itu betul. Itu bisa jadi bahan untuk RTL Kak. Oh, jadi itu bisa dipakai nggak ya? Bisa. Jadi banyak sekali program sih. Misal memperingati Hari Olahraga kita melakukan door press jalan sehat itu bisa juga. Itu kan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, boleh. Nah, jadi programnya nanti disusun yang rapi. Jadi biar ada antusias peserta untuk mengikuti. Kalau Kak Adi kemarin kan membuat program yang mengenalkan sekolahan Kak Adi dengan mengajak atau apa namanya? Ya mengajak untuk SMP di sekitar sekolahan Kak Adi untuk diundang dalam kompetisi futsal ya. Ya, itu bisa juga dibikin. Dan slide-nya itu yang terpenting kan tidak keluar dari, yang penting kan harus sesuai dengan komponen program 9 ini kan Kak ya. Iya. PowerPoint yang dibuat itu berdasarkan panduan komponen-komponen program dari mulai judul, latar belakang, tujuan dan lain-lain kan ya. Harus searah. Artinya karena nanti di apa namanya, secara tidak langsung dipresentasikan atau dipaparkan dengan teman sejawat gitu kan Kak? Iya, itu nanti setelah
PPT-nya selesai, kemudian nanti dijelaskan kepada rekan sejawat. Didokumentasikan melalui video gitu ya. Ya, berupa video dan foto. Edit enggak ini? Boleh diedit-edit. Durasinya juga enggak ada patokan. 10 menit pun bisa. Karena kita cuma membaca Rencana ya, rencana ya, untuk PPT yang kita bikin. Ya kalau misal ada sesi tanya jawab boleh, nanti kakak-kakak memberikan pertanyaan, kemudian jawabannya sudah dikasih sudah kita tahu jawabannya, boleh, lebih bagus. Sesi Lebih tanya ke jawab mungkin ya Kak, mungkin lebih ke masukan mungkin bisa lah ya. ya, memasukkan boleh, sesi tanya jawab juga boleh. Jadi kalau waktunya nggak mesti 10 menit, saya kemarin 15 menitan nih. Jadi cuman setelah selesai membaca itu, karena nggak ada patokan waktunya harus berapa gitu. yang penting ada pembukaan dan penutupan Kak ya, jika dalam Ya. pembuat. Ya nggak Boleh. nggak cuman kuwi Nur, kowe salam terus baru kuwi kok tutup ya. Boleh pakai moderator, boleh, mau dibuka sendiri juga boleh. Oke Kak, next lah iki wis paham iki. Udah paham? Yang lain ada yang tanya? Jadi kita menjelaskan rekan sejawat tentang program yang mau kita buat. Ini tinggal action wae iki Kak. Sebenarnya Ya. kanca-kanca iki paham iki. Kadang-kadang sing lambat iki malah action kuwi ya. Ya, kemudian untuk batas pengumpulan tugasnya itu tanggal 2 ya Kak? 2 Desember. Arep semesteran ya Kak iki. Iya. Bingung kan? Mau semesteran lagi. Jangan bikin bingung, Bu. Aja. Giliran habis pulang kabur pulang semua. Yang penting dikasih tahu. Kalau rekan gurunya sefrekuensi gampang sih. Iya sih. Nanti Ini sekali misal tolong sekolah lah. minta tolong saya Bapak Ibu, bisa minta tolong waktunya beberapa menit, saya mau membuat video ini tugas PKG PJOK RTL, nanti dijelaskan aja pasti mau. Pali jangan buru-buru pulang Pali. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup Kak. Yang lain? Sudah ini ya, sudah ada gambaran udah jelas gitu ya. Nanti kalau nggak paham nanya sama Kak David lah. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalau saya kemarin bikin tentang permainan tradisional, pengenalan lah. Jadi saya menjelaskan tentang yaitu beberapa permainan tradisional, latar belakangnya apa, kemudian tujuan programnya apa, jelaskan itu aja. Bebas, kita mau buat program apa bebas. Yang penting masih berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Oke, kita next ya. Ini taruh belakang lu semut lo. Cuci piring. Jadi pertemuan kali ini cuma 1 JP ya Kak, jadi sekitar 45 menit. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan tentang rencana tindak lanjut RTL penutup. Ini ada apa ini, pantun ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah.
Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ke pantun kita. Alfian, bales Alfian pantun nih. Ya, kalau mau dibalas, Nah, Alfian ini login dengan orangnya kemana ini? Nur Jaya ini. Ayo Nur, bales Nur, pantunin Nur. Pantun opo? Itu burung pipit, ya kan? Burung burung pipit, burung kakak tua. Nah, Oh, anu lho. Oh, burung kutilang, burung gagak. Cakep. Oke. Terus apa nek lanjutnya iki? Ya, kita sudah di akhir perjumpaan kita. Kita open cam yuk. Kak Jaya. Udah mandi belum Kak Jaya ini? Tadi kehujanan nggak Kak? Enggak, Kak. Gerimis rintik-rintik udah nyampe ke rumah Tadi itu baru sebentar di sini udah hujan. Waduh, kehujanan di mana nih Kak Jaya? Monggo kita Yang baju baru ini. Dipakai terus baju baru Bu pokoknya. Besok dipakai ini untuk ngajar besok. Tanya lagi nih besok. Jangan belum cuci ini kayaknya. Belum, gak usah dicuci-cuci lagi ini. Bau wanginya biar masih Besok baju ini saya buat video besok. Masih bawa pabriknya ya. Belum dapat Bu Muklis ya? Belum? Masih Ya, sama ini- Kak Jaya. masih di rumah. Bu Muklis lengan panjang ya Nur ya? Lengan panjang apa lengan pendek? Lengan Belum panjang. dibuka. Lengan panjang. Nah, Kak Alfian sama Kak Dedi nih. Kak Dedi, Kak Alfian, yo. Yuk kita ini sesi foto dulu yuk. Mau gaya apa ini Kak Adi? Lama tak jumpa ini. No. Kasih ide dulu. Kita mau foto pakai gaya apa? No. Ya kayak mana nih? Pasangin nomor. Nanti coba. Taruh situ. Nanti. Semua Nanti. Nah, Kak. Nanti. udah dipakai semua kayaknya kemarin gayanya itu. Kita kelas 7 aja yuk. Kelas 7. Ya, kelas 7. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah hadir pada pertemuan kita pada malam hari ini membahas tentang RTL. Nanti kalau misal Ulang. Kak Dedi baru muncul tuh. dulu baru nongol Kak Dedi. Kak Dedi. Ah, baju baru. Yuk, siap. Sinyalnya susah Kak sini. Iya. Di sini juga Telkomsel hilang tadi. Siap, 1, 2, 3. Ah, muncul. Alfian. Nanti kalau misal ada yang belum paham tentang RTL bisa tanya langsung nanti saya ini. Oke Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tuh.